melihat kesetiaan ibu bapak beribadah, dan ibu bapak adalah pribadi yang melakukan kebenaran firman Tuhan dan menunjukkan salah satu daripada orang beriman, yaitu beribadah. Iman harus ditunjukkan dengan tindakan, perbuatan. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka tunjukkan kita beribadah. Pada hari ini datang dari rumah, kita datang ke gereja. Saudara adalah umat pemenang, ya. Saudara memenangkan apa? Pergumulan antara datang atau tidak. Banyak kampung-kampung yang ditutup, saudara. Ada perlombaan, ada jalan sehat, semuanya. Tapi ibu bapak yang hari ini hadir, ibu bapak adalah pemenang dan menunjukkan kualitas iman ibu bapak semuanya. Nah, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Nahasan Patatungan. Saya berikan kesempatan. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Kita akan belajar ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu maksudnya Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita terima Tuhan Yesus, ada dua anugerah besar yang kita dapatkan. Yang pertama adalah anugerah keselamatan kekal, yang kedua adalah anugerah kuasa ilahi. Dua-duanya kita terima. Hanya saja bedanya, keselamatan kekal itu tidak banyak syarat. Kita baptis, terima Tuhan Yesus, lahir baru, selamat. Nah, tapi kuasa Allah yang sudah kita terima itu Bapak Ibu, untuk mengaktifkannya itu ada syaratnya. Ini akan kita pelajari singkat pada pagi hari ini. Dan ini sangat penting Bapak Ibu, ya, sangat penting. Kita ini sebagai anak Tuhan, kita bersyukur, kita bukan cuma sekedar selamat, tapi diperlengkapi kuasa Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan tahu waktu kita hidup, kita akan menghadapi banyak masalah. Kenapa kita perlu kuasa Tuhan? Ini Bapak Ibu, ya, kita ini makin lama makin melemah. Tubuh kita makin melemah, semua makin melemah. Daya ingat kita semua makin melemah lah. Sementara perhatikan, masalah makin lama makin banyak, makin rumit, makin kompleks. Nah, bagaimana kita menghadapi itu sementara kita makin melemah? Hanya satu solusinya, mengandalkan kuasa Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melemah. Nah, kuasa Allah itu kita bersyukur sudah ada pada kita itu. Amin. Nah, hanya saja untuk mengaktifkannya agar kuasa itu bekerja ada syaratnya. Buka Yakobus 5:16b. Apa syaratnya? Yakobus 5 ayat 16b. Sekali lagi saya katakan, kuasa itu sudah kita terima, bukan akan kita terima, sudah kita terima. Tadi kita sudah baca ini Bapak Ibu, ya. Tapi untuk mengaktifkan itu ada syaratnya. Ada hal yang kita mesti lakukan dulu, maka kuasa Allah yang ada pada kita akan bekerja. Apa syaratnya? Yakobus 5:16b. Ayat yang tidak asing bagi kita. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar. Jadi memang dengan doa, tapi tidak sembarangan doa, melainkan apa saudara? Doanya harus dinaikkan oleh orang yang benar. Jadi syaratnya adalah kita harus hidup benar. Dari ayat ini Bapak Ibu kita bisa simpulkan, Tuhan tidak lihat ekspresi doa, Tuhan tidak lihat tempat doa, dan Tuhan tidak lihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa, benar dan hidup. Ada banyak orang sibuk urusan ekspresi, urusan ekspresi. Maaf Bapak Ibu, ya maaf. Tuhan tidak tersentuh dengan air mata saudara, dan Tuhan tidak tergerak oleh bahasa roh saudara. Saya juga bahasa roh Bapak Ibu, ya. Apakah dengan kita menangis di gereja berbahasa roh maka Tuhan pasti jawab doa kita? Belum tentu. Berapa banyak orang ke gereja nangis-nangis bahasa roh, pulang bikin dosa lagi dia. Yang seperti itu mau didengarkan doanya? Ya enggak lah. Tuhan juga tidak lihat tempat. Ada orang berkata, apa kalau bisa doa di gereja atau bikin doa? Silakan. Apakah doa di gereja bikin doa pasti dijawab Bapak Ibu? Tidak. Oh, kalau mau doa Pak, lihat waktunya. Kalau bisa dini hari atau tengah malam, hening bisa rasakan hadirat Tuhan. Silakan. Apakah doa tengah malam, dini hari atau pagi hari pasti dijawab Bapak Ibu? Tidak. Tuhan tidak lihat ekspresi doa, Tuhan tidak lihat tempat doa, dan Tuhan tidak lihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa, benar dan hidup.
Kalau hidup kita benar Bapak Ibu, sekalipun kata-kata doa kita sederhana, itu jauh lebih powerful daripada panjang kata-kata indah, tapi masih kompromi dengan dosa. Saya punya tante Bapak Ibu ya, teladan doa di keluarga besar kami. Tante saya ini kakak kandungnya mama saya. Beliau kalau doa tiap hari itu 4 jam. Jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Itu doanya seperti itu, atau ngomong apa sama Tuhan. Tapi luar biasa apa? Tante saya itu lurus, gak pernah nihan. Dia pendoa di gereja Pantai Kota Medan. Nah, suatu saat tante saya itu cerita ke saya pengalaman dia waktu pulang ke Toraja. Kami dari Toraja Bapak Ibu ya. Jadi waktu di Toraja itu, tante ini kan memang pendoa. Warga Toraja di sana sudah tahu kalau tante saya ini pendoa. Dibawalah kepada tante ini ada seorang bapak yang sudah sekarat seminggu. Gak tahu sakit apa. Ditandu sama warga, minta didoakan sama tante. Nah, tante itu kan sudah, kalau Bapak Ibu tahu rumah adat Toraja kan rumah panggung ya. Jadi waktu warga kampung sudah datang di halaman rumah itu, tante udah lihat, wah. Terus tante itu turun pelan-pelan karena sudah tua. Usianya waktu udah hampir 80 itu. Tante saya itu turun pelan-pelan. Dia mau jalan ke orang itu Bapak Ibu ya, masih 4 meter aja kan itu. Masih 4 meter itu bapak jatuh dari tandu terus guling-guling di tanah. Wah, sampai akhirnya bapak itu berdiri dan berkata, terima kasih Tuhan aku sudah sembuh. Ya aku cuma belum. Akhirnya saya tanya sama tante waktu itu ngomong apa? Tante bilang gini, tante cuma doa Tuhan jamah orang ini. Simple. Kalimatnya gak panjang. Tuhan jamah orang ini, gitu aja. Saya percaya Tuhan tidak lihat kata-katanya kan. Tuhan lihat apa? Ini anakku yang tiap hari ketemu dengan aku 4 jam. Dan dia lurus jalannya. Dia berdoa. Amin Bapak Ibu. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, jadi syaratnya Bapak Ibu adalah kita harus hidup benar. Sekali lagi Bapak Ibu saya katakan, kuasa Allah sudah ada pada saudara. Sudah ada. Tapi untuk mengaktifkan itu kita harus hidup benar. Yang jadi pertanyaan, hidup benar itu kayak apa? Jadi kita akan pelajari hari ini Bapak Ibu ya. Ada 4 ciri orang benar yang doanya pasti, sekali lagi pasti dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, kembali ke Yohanes 1 tadi. Yohanes 1 ayat 12. Ada 4 ciri orang benar yang doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Mudah-mudahan pasti, ini kata firman Tuhan. Yohanes 1:12. Apa ciri yang pertama? Yohanes 1:12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang apa saudara? Percaya dalam namanya. Ciri orang benar pertama yang doanya pasti dijawab oleh Tuhan adalah harus percaya. Apa saudara? Harus percaya. Mungkin kita berkata, pasti sudah percaya kok, tapi kok gak terjadi apa-apa. Bapak Ibu saya menanya, arti percaya itu apa sih? Arti percaya itu apa? Apakah percaya itu feeling, dirasa-rasa? Bukan. Arti percaya adalah tidak ragu sedikit pun. Tidak ragu sedikit pun. Jujur Bapak Ibu ya, seringkali kita berdoa, katanya aku percaya, tapi waktu doa masih ragu waktu doa. Akhirnya apa? Yang kita doakan gak terjadi. Buka Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai 7. Hari ini kita akan banyak buka ayat Bapak Ibu ya, ini pengajaran. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Kalau kita ragu, kita bimbang, itu menandakan belum percaya. Dan orang demikian jangan harap doanya akan didengar Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Perhatikan kalimatnya Bapak Ibu. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan apa saudara? Sama sekali jangan bimbang, sedikit pun tidak boleh bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, perhatikan, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita bimbang, ragu atau doa, apapun yang kita doakan, Tuhan tidak akan dengar Bapak Ibu. Amin. Nah, yang jadi pertanyaan, bimbang itu kayak apa contohnya? Ragu itu kayak apa contohnya? Ini Bapak Ibu ya, ini contohnya. Ini kita sering lakukan ini. Habis doa kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan, gitu. Habis doa kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan. Itu sama dengan saudara tidak doa. Waktu doa percaya, Tuhan aku yakin Tuhan bekerja dalam nama Yesus, amin. Gitu buka mata, kok lama ya? Kok gini ya? Itu sama dengan saudara tidak percaya Bapak Ibu. Amin. Ini saudara ini, waktu kita doa nyerahkan masalah kita ke Tuhan, Tuhan lo kerja.
Amin. Hanya saja beliau kerja tidak kelihatan, makanya dibutuhkan iman. Iman itu adalah mempercayai kuasa Allah yang sedang bekerja, tapi tidak kelihatan. Kalau kelihatan, saudara, tidak perlu iman. Nah, waktu Tuhan kerja, jangan diganggu itu. Amin. Jangan, kapannya kok gini? Itu sama dengan apa? Kita tidak percaya. Kalau kita berkata orang seperti itu, jangan mengira apa sesuatu Tuhan. Itu Alkitab ngomong. Contoh. Ini perlu banyak contoh. Saya pernah dulu, saudara ya, masuk rumah sakit Adi Usaha Kapasari kena kencing batu. Memang salah saya juga, kebanyakan makan gorengan sama es teh. Jadi ada 2 batu di dalam ginjal. Waktu masuk rumah sakit itu Bapak Ibu ya, di UGD itu maaf. Pipis saya sudah darah, saudara. Sudah sakit sekali gitu. Diperiksa ternyata ada 0,9 sama 0,5 batu itu di dalam ginjal. Dokter mengatakan, Pak Nason, ini batu di dalam ginjal, tidak bisa dilewati obat. Jadi ini mesti dioperasi, kalau nggak di laser. Waduh, berarti opnam dong. Ya opnam. Akhirnya masuk. Wah, masuk saudara ya. Nah, setengah jam kemudian biusnya kan udah boleh hilang, saudara. Oh, sakit sekali Bapak Ibu ya. Tabel itu susternya. Akhirnya suster datang. Ada apa Pak? Suster, tolong suntik lagi suster. Sakit sekali suster. Loh, Pak, ini baru setengah jam loh. Kalau mau suntik lagi itu perlu 4 jam lagi. Tapi saya nggak kuat suster. Sakit sekali saya bilang. Udah Bapak doa saja. Iya, dia nggak tahu saya pendeta saudara. Udah Bapak doa saja udah. Akhirnya dia pergi saudara ya. Nah, saudara tahu waktu dia pergi itu saya tangking. Di kamar itu kalau salah ada 6 orang itu. Saya nggak peduli warga luar berat. Saya tangking. Dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus keluar. Yang ketiga dalam nama Yesus keluar. Saya menanya Bapak Ibu, waktu saya tangking yang ketiga, apakah sakitnya hilang? Hah? Masih ada, tapi tak tahan mulut saya. Gitu. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan lagi kerja. Saya tidak haduh, nggak kayak gitu Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan lagi kerja. Makanya saya diamkan. Saya diamkan. Akhirnya saya tertidur. Besok paginya dibangunkan sama suster, Pak, bangun Pak, tes IVP. Saya kurang tahu kepanjangannya Bapak Ibu ya. Kalau saudara orang medis mungkin tahu lah. Itu disuntik cairan lalu dironsel saudara. Nah, waktu dironsel saudara, batu 2 tadi yang dalam ginjal sudah keluar, tinggal 1 biji mengecil di bawah. Ya, akhirnya begitu saya tahu dari suster, Pak, oh berarti saya udah di bawah. Berarti kan dilewati obat. Kalau gitu saya pulang lah, saya tahu obatnya kok. Loh, Pak tunggu dokter dulu. Akhirnya dokter urologi datang. Loh, Pak Nason katanya mau pulang. Ya dok, kan sudah di bawah. Udah gak ada lagi batu di ginjal. Akhirnya tanda tangan pulang paksa. Nah pulang paksa, nah perjalanan menuju rumah kan ada apotek Bapak Ibu. Saya beli obatnya karena saya tahu obatnya. 2 hari saya minum, batunya keluar. Selesai. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ini Bapak Ibu ya, saya percaya kuasa Allah dalam saya dan saudara itu sama. Amin. Hanya saja mungkin saudara masih banyak mengeluh. Itu masalahnya. Ingat waktu kita doa, percayalah Tuhan bekerja. Jangan keluhkan apa yang kita sudah doakan. Kalau kita masih mengeluhkan lagi kita doakan, kita mematahkan doa kita sendiri Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Jadi pertama ciri orang benar adalah harus percaya, tidak boleh ragu sedikit pun. Yang kedua, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Sangat disayangkan kalau kuasa Allah sudah ada pada kita, tapi kita nggak bisa pakai. Sangat disayangkan. Kuasa itu akan terpakai, ada syaratnya. Yang pertama harus percaya, jangan ragu sedikit. Amin. Yang kedua, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Apa ciri orang benar yang doanya pasti dijawab oleh Tuhan? Yohanes 15 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Poin yang kedua, ciri orang benar yang doanya pasti dilawat oleh Tuhan adalah intim dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, apapun yang sudah doakan, Tuhan kasih. Nah, sekarang jadi pertanyaan, intim itu seperti apa? Ada 3 ya. Doa, baca kitab, dan penyembahan. 3 ini mesti ada. Doa, baca kitab, dan penyembahan. Saya perhatikan banyak anak Tuhan hanya sekedar doa. Maaf Bapak Ibu ya maaf, kalau hanya doa itu kurang sehat. Komunikasi yang sehat adalah komunikasi 2 arah. Waktu kita berdoa, kita menyampaikan apa yang kita mau ke Tuhan. Waktu kita baca Alkitab, kita mengerti apa yang Tuhan mau ke kita. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita membiarkan roh Allah mengurahi roh kita. Itu dasar. 3 ini mesti ada Bapak Ibu. Amin. Iya. Saya pernah saudara doa, baca Alkitab, penyembahan. Apakah perlu sekolah khusus? Perlu? Kan tidak perlu. Tinggal baca. Doa gampang. Lagu banyak lagu-lagu YouTube.
Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, Tuhan tidak pernah kasih perintah ke kita yang kita nggak bisa lakukan. Kita bisa lakukan, hanya saja apa? Kita tidak mau bagi waktu untuk Tuhan, itu masalahnya. Di sini masih ada yang punya waktu saat teduh? Masih ada? Cuma Bapak kembali. Saudara, makanya tidak heran doa kita nggak pernah dapat jawaban kan? Iya, baca Alkitab pun malas. Gimana bisa dapatkan jawaban dari Tuhan? Amin. Ini Bapak Ibu ya, saya berapa kali sampai kepada jemaat, kalau ada masalah, pisahkan 3 hal. Aku, masalah, Tuhan. Pisahkan 3 hal, aku, masalah, Tuhan. Jangan dicampur semua. Setelah kita pisahkan aku, masalah, dan Tuhan, jangan lihat aku masalah, aku masalah, aku masalah. Seringkali kita begitu toh. Orang berpikir aku masalah, bangun pagi pasti nangis. Kenapa? Mikirin masalah. Nanti di rumah pas waktu gak ada kegiatan, duduk termenung, keluar air matanya. Kenapa? Mikirin masalah. Hindari kebiasaan buruk begitu Bapak Ibu ya. Setelah kita pisahkan aku, masalah, dan Tuhan, jangan lihat aku masalah, tapi lihat bagaimana aku dan Tuhan. Hubunganku dengan Tuhan baik apa tidak. Kalau saudara dengan Tuhan baik, masalah pasti selesai. Itu pasti. Saya makanya Bapak Ibu kalau menghadapi masalah, saya akan cek jam 2 saya bagaimana. Dan saya akan tambah jam 2 saya Bapak Ibu. Ya. Contoh, sekitar berapa tahun lalu pas COVID, ada adik rohani saya, telepon saya, nangis-nangis. Karena dia kena tipu temannya sendiri. Jadi uang untuk kerja sama untuk usahanya dia, untuk uang sekolah anak habis. Dibolar sama temannya. Sementara suaminya itu barusan di PHK. Kita tahu lah waktu COVID kan semua susah Bapak Ibu ya. Telepon saya, ya apa ini Mas? Aku bingung. Wah. Saya bilang, nanti aku doa dulu ya. Saya bilang gitu. Akhirnya saya doa. Saya dapat apa dari Tuhan. Saya bilang, kalian itu jaga jam doa dengan Tuhan. Kamu dengan suami bagaimana? Ternyata apa? Mereka gegeran. Ya gimana Tuhan? Susah. Kalau kita gegeran Bapak Ibu suami istri, berkat tuh nggak ada loh yang nggak ada. Tambah lagi apa? Mereka pun juga nggak punya waktu dengan Tuhan. Ya gimana Tuhan bisa berkati? Masing-masing sibuk urusan sendiri-sendiri. Ya susah lah. Saya bilang, Dek, kamu sama suamimu bangun mesbah keluarga dekat dengan Tuhan. Kamu sama suamimu itu baik kan kenapa? Udah banyak masalah bertengkar lagi. Gimana Tuhan bisa tolong? Tambah lagi kamu juga nggak punya waktu dengan Tuhan. Terus dasar Tuhan nolong kamu tuh apa? Tak ngomong gitu kan? Tambah saya bilang gini, saya itu gak peduli masalah uangnya, karena bagi saya Tuhan bisa kembalikan dari keran berkat yang lain itu bisa, bahkan bisa berlipat bisa. Tapi pastikan kau dekat dengan Tuhan dulu, saya bilang gitu. Waktu saya ngomong itu dia bangun saja. Ya salah karena katanya bilang semua uang habis. Saya bilang pokoknya itu nasihatku dengarin itu. Tutup telepon, gak ada lagi telepon lagi. Dia telepon 5 bulan kemudian. Bukan telepon, kirimi gurami goreng saudara. Yang terima istri saya. Terus saya tanya ke istri saya, coba minta nomor rekeningnya, kita transfer duitnya. Istri saya telepon, nggak mau dibayar. Tak telepon, Dek, nomor rekening berapa? Nggak usah Mas, lu nggak usah gimana, kita lagi susah kok. Nggak, aku diberkati katanya. Oh, maksud berkati gimana? Dia cerita saudara ya, habis dapat nasihat saya, dia akhirnya merenungkan itu dan dia ngaku salah pada Tuhan. Akhirnya dia sama suaminya berdamai. Lalu habis itu apa? Mesbah keluarga tiap hari. Mereka nggak pikir lagi uangnya. Mereka serahkan orang itu dalam tangan Tuhan. Yang penting apa? Mereka berukun. Nah dia cerita saudara, waktu doa itu bersama keluarga, sama suaminya, sama anaknya, dia dapat nikmat disuruh masak. Nah, dia hanya bisa masak 2 menu, ayam goreng sama gurami goreng. Saudara tahu waktu dijual itu laku bak kacang goreng coba. Kenapa? Karena keluarga itu berdoa untuk usaha mereka, doa bersama loh. Firman Tuhan berkata apa? 2 orang sepakat, 2 Tuhan kasih. Itu suami istri. Mereka doa sungguh-sungguh, laku bak kacang goreng. Akhirnya apa? Uang yang dibawa lari itu Tuhan kembalikan berlipat dari hasil jual ayam goreng dan gurami goreng. Makanya dikirim 1 ke saya. Terima aja biasa. Tambah lagi satu ujian Bapak Ibu, apa biasanya? Orang yang bawa lari uang saudara, tiba-tiba datang ke rumah, kembalikan uangnya. Yang luar biasa nih saudara ya. Akhirnya ada saya begini. Tahu Mas Naswa, ternyata orang ini banyak tipu teman-temanku juga. Tapi teman-temanku belum dikembalikan uangnya, uangku tok yang dikembalikan. Luar biasa Bapak Ibu ya, tepuk tangan begitu. Kenapa? Karena mereka dekat dengan Tuhan itu. Saya makanya Bapak Ibu ya doa, baca Alkitab penyembahan, apa susahnya sih? Apa susahnya? Tapi masalahnya kita nggak pernah punya waktu itu kan? Iya, makanya hidup kita buntu itu aja. Mulai hari ini Bapak Ibu berjanji depan Tuhan, bagi waktu saudara untuk Tuhan. Kita dikasih waktu berapa jam satu hari Bapak Ibu? 24 jam tuh. Masa setengah jam saja nggak bisa dengan Tuhan? Katanya kita ingin berikan yang terbaik. Gak usah bicara yang lain. Waktu itu loh, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka lihat kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, itu pasti.
Kenapa? Karena Tuhan pasti bela kita. Tuhan genapi firman-Nya ini. Itu ciri yang kedua, orang benar intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, Yohanes 15 ayat 16. Apa ciri orang benar yang doanya pasti dilawat oleh Tuhan? Yang pertama harus percaya, yang kedua dekat dengan Tuhan, yang ketiga Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah. Kalau engkau berbuah, apapun yang kau minta, Tuhan kasih. Ciri ketiga orang benar yang doanya pasti dilawat Tuhan adalah memiliki hidup yang berbuah. Nah, buah di sini apa Bapak Ibu? Ada dua. Yang pertama buah pertobatan, yang kedua adalah buah roh. Buah pertobatan bisa baca Matius 38. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah gini Bapak Ibu ya, berbicara bertobat itu bukan hanya sekedar kita dulu belum Kristen sekarang Kristen, dulu belum kenal rohani sekarang rohani, bukan itu. Bertobat yang sejati itu memiliki 4 hal. Yang pertama, menyadari dosanya. Yang kedua, menyesali dosanya. Yang ketiga, mengaku dosanya. Dan yang keempat, membenci dosanya. 4 yang bisa ada. Kita bisa mengaku dosa, menyadarilah. Lalu kita menyesal, nangis-nangis. Lalu kita mengaku dosa kita curhat ke Tuhan. Tumpah ke Tuhan, oke lah. Tapi apakah benci dosa? Belum tentu. Selama kita belum benci dosa, kita lihat, kita akan ulangi lagi dosa itu. Jalan. Dulu kita mungkin dengar banyak kesaksian orangnya. Dulu perokok, setelah jadi anak Tuhan, katanya bertobat, kena masalah, balik lagi rokok. Dulu pemabuk, setelah jadi anak Tuhan, kena masalah, akhirnya apa? Balik lagi mabuk. Dulu berzina, setelah jadi anak Tuhan, katanya bertobat, tapi begitu ada masalah, balik lagi zina. Seperti itu bertobat yang tidak. Saudara, saya mau beritahu, kalau kita masih main-main dengan dosa, Tuhan tidak akan dengar doa kita. Buka Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Ingat Bapak Ibu ya, kuasa Tuhan sudah ada pada saudara. Jangan sia-siakan itu. Dan kuasa itu akan bekerja kalau kita itu benar. Dan poin ketiga itu benar adalah harus berbuah. Dan buah pertama adalah harus bertobat. Kita betul-betul benci dosa itu. Kalau kita tidak benci dosa, kita akan ulangi dosa itu. Dan kalau kita ulangi dosa itu, ini yang akan terjadi. Buka Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi bukannya Tuhan tidak dengar doa kita, bukannya Tuhan tidak sanggup tolong kita, tapi menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Makanya Bapak Ibu kalau saya doakan orang, apalagi pelepasan, kami lebih banyak menitik beratkan kepada pengakuan dosa. Karena kami sadar tidak ada hamba Tuhan yang sakti, tidak ada. Kami hanya tempat kuasa Tuhan lewat. Kalau saudara beres dosa, maka engkau akan mengalami lawatan Tuhan. Kalau tidak, ada apa-apa. Waktu lalu kita pernah doakan pelepasan, ada seorang ibu, kaki datang ke tempat kami. Kita pelepasan dari satu Bapak Ibu ya. Nah, waktu datang itu ada banyak orang. Kita memang tidak tangani apa, kita tanya masalah mereka apa. Saya cuma bilang, tolong Bapak Ibu yang datang isi kuesioner pengakuan dosa, akui tuntas di situ. Toh kami nggak dengar, biar itu untuk pengakuan dosa ke Tuhan. Nah, ternyata saudara sudah selesai pengakuan dosa. Tante ini sama anak cucunya diantar pulang sama tim kami. Karena waktu itu agak malam saudara ya. Kata Pak Grab diantar pulang. Nah situ agak baru tahu ternyata kenapa tante ini ke tempat kami. Dia rupanya kena kanker payudara. Sudah 2 tahun. Saudara tahu waktu pulang di mobil kanker itu pecah. Ini penuh nanah sama darah semua. Sampai tim kita lihat, sampai tisu mobil habis Bapak Ibu. Ya ampun. Loh kenapa Iya tadi habis ngaku dosa. Terus kena minyak urapan. Ada yang hangat mengalir dari kepala ke tempat sakitnya terus nyentak. Kalau tiba-tiba sakitnya hilang, ada pikir selesai, ternyata apa? Pecah. Itu kanker 2 tahun Bapak Ibu. Nah besok paginya pembina rohani WA saya, Pak Nason, saya mewakili AI kemarin, berterima kasih kepada Bapak sama tim, karena sekarang AI itu sembuh sampai hari ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang jadi pertanyaan nih Bapak Ibu ya, bukankah AI ini tiap hari berdoa? Dia berdoa, aktif gereja, tapi tidak ada pemberesan dosa, itu masalahnya. Makanya Bapak Ibu kalau datang ke Tuhan minta ampun dosa dulu, amin. Kalau enggak bisa.
Allah itu kudus, dia tidak pernah mengkompromi dengan dosa. Makanya kalau menghampiri dia, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku minta ampun untuk kesalahanku. Tolong kuduskan aku dengan kuasa darah itu. Maka lihat kuasa Allah akan menjamah saudara. Amin. Jadi buah pertobatan, buah pertama adalah buah pertobatan. Kita benci dosa, kalau tidak itu penghambat doa kita. Itu buah pertobatan. Yang kedua adalah buah roh. Buka Galatia 5. Jadi harus punya dua buah. Yang pertama buah pertobatan, yang kedua adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kalau Bapak perhatikan, kalau orang itu punya kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mungkinkah orang yang punya karakter begini doanya nggak didengar Tuhan? Mana mungkin? Kalau Bapak Ibu jujur ya, bukankah 9 buah ini adalah karakter Tuhan Yesus? Iya. Kita aja Bapak Ibu ya, orang tua, begitu lihat anak kita punya karakter sama dengan kita, bukankah kita bangga Bapak Ibu? Iyalah. Lihat tuh anakku fotokopi aku. Kita senang, apalagi Tuhan. Kalau Tuhan melihat karakternya ada di kita, Tuhan banggakan kita. Nah, kalau Tuhan sudah banggakan kita, ya saya yakin waktu kita doa, Tuhan pasti dengar. Amin. Beda kalau kita suka benci, pelit, gak ada kasih, Tuhan gak bisa. Saya banyak nangani kasus rumah tangga semacam itu ya, yang punya kepahitan itu, begitu mereka punya kasih, mengampuni kanker selesai. Begitu mereka punya kasih, sukacita luar biasa, ekonomi dipulihkan. Kenapa? Punya buah roh. Saya kalau cerita tadi panjang Bapak Ibu ya, intinya adalah kalau kita kembali pada firman Tuhan, menghasilkan buah apapun yang kita doakan, Tuhan pasti akan dengar. Amin. Amin. Ya. Jadi makanya coba cek, sudahkah kita punya 9 buah roh itu? Kalau belum, berbuahlah. Alkitab berkata kalau kita nggak berbuah, akan diapakan Bapak Ibu rantingnya? Dipotong. Saya percaya kita nggak mau dipotong kan Bapak Ibu? Ya. Makanya kalau nggak mau dipotong, paksa hidup saudara berbuah. Kalau kau berbuah, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi ciri yang ketiga orang benar yang doanya pasti dilakukan oleh Tuhan adalah hidup yang berbuah. Yang keempat, yang terakhir. Mari buka Matius 17 ayat 20 dan 21. Matius 17 ayat 20 dan 21. Sekali lagi saudara, dalam diri saudara sudah ada kuasa Tuhan. Bukan belum ada dan bukan akan ada, tapi sudah ada. Dan kuasa itu akan bekerja kalau kita hidup benar. Apa ini benar itu? Seperti apa? Yang pertama harus percaya. Yang kedua dekat dengan Tuhan. Yang ketiga hidup berbuah. Lalu yang keempat, yang terakhir Matius 17 ayat 20 sampai 21. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Hari itu para murid Tuhan kewalahan mengusir setan dalam seseorang. Lalu Tuhan berkata pada mereka, yang seperti ini harus doa, puasa. Ciri orang benar yang keempat adalah suka doa, puasa. Saudara, orang yang suka doa puasa, lihat karakternya pasti bagus. Kenapa? Di dalam doa puasa itu Bapak Ibu ya, bukan cuma sekedar tidak makan, tidak minum, tapi kita juga mengekang diri dari hal-hal yang tidak kudus. Itu namanya doa puasa. Kalau kita katanya doa puasa, tapi masih suka bohong, itu bukan doa puasa, itu diet Bapak Ibu, diet. Hanya tahan makan. Kalau doa puasa, bukan cuma sekedar tahan makan, tahan minum, tapi kita menjauhkan diri dari semua tindakan yang tidak kudus. Kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Orang seperti itu doanya pasti luar biasa. Berarti kan Bapak Ibu ya, di Alkitab, anak-anak Tuhan yang doa puasa, dahsyat. Esther doa puasa, Niniwe doa puasa, ya. Daniel doa puasa. Hasilnya apa? Luar biasa. Doa puasa itu diperlukan pada waktu kita menghadapi masalah yang tidak bisa ditembus dengan doa biasa. Doalah puasa. Pasti akan tembus Bapak Ibu. Amin. Banyak saya hadapi kasus pelayanan rumah tangga saya, kita juga doa puasa. Bapak Ibu kalau cerita banyak kesaksian sudah ya, supaya kita ngerti firman Allah ini ada namanya, ini bukan dongeng ya. 2023 istri saya kena kanker kandungan. Kami terlambat tahunya. Karena selama ini kita nggak pernah Kristen Joko itu.
Pernah juga ke dokter, dokter katakan tidak apa-apa, ternyata apa? Sudah besar 12 cm diameternya bulan. Istri saya ngomong, Bang, aku datang bulan nih kok, sudah 2 minggu gak berhenti. Nah, saya pasti dapat dengan juga masukan dari beberapa ibu jemaat berkata, Pak, kalau istri bapak itu datang bulan terus teriak-teriak, itu nggak apa-apa. Saya juga dulu gitu kok. Dulu datang bulan teriak-teriak, bapak ibu sakit luar biasa. Saya pikir itu biasa. Akhirnya kita nggak periksa, sampai akhirnya waktu dia cerita, Bang, ini kok datang bulan 2 minggu nggak berhenti darahnya. Tambah lagi perutku kok bengkak, itu. Kok bengkak, waduh. Akhirnya kami ke air kaset, bapak ibu ya sampai di air kaset terus katakan, loh kok baru sekarang datangnya Pak? Loh kenapa dia? Lo lihat ini lah, kan di USG ini besar loh ini, udah merepet, udah apa? Mepet ke dinding rahim, lihat 12 cm. Waduh, ini Pak kalau bisa langsung kamar, operasi angkat kandungan besok. Waduh, Dok, maaf ini apa nggak bisa kankernya aja? Loh Bapak lihat sudah mepet atau apa? Kalaupun dia angkat kandungan apa kankernya aja, itu kena dinding rahim rusak. Yang katanya semua sudah. Istri saya dengar itu nangis bapak ibu. Saya bilang Dok, kalau gitu kami pulang dulu aja dah. Akhirnya kita pulang, sampai di rumah saya masuk kamar, saya doa Tuhan ya apa Tuhan. Roh Kudus bilang gini, suruh dia bereskan dosanya, lalu kau perintahkan hancur penyakitnya. Itu perintah Roh Kudus Bapak Ibu ya. Waktu saya cek istri saya, ternyata apa? Dia ada kepahitan. Akhirnya saya sudah pengampunan dan saya doakan pelepas istri saya. Itu sampai jerit-jerit Bapak Ibu. Itu kami doakan dari Sabtu, start mulai doa hari Senin. Saya sampai istri doa puasa. Kami patahkan langsung puasa kali puasa. Saya katakan pada penyakit ini, aku berkata pada kanker, aku kutuki mati hancur kau. Terus begitu, gak sampai panjang, kita cuma 10 menit lah. 2 minggu kami doa begitu terus. Habis 2 minggu kemudian saya tidak dapat perintah lagi dari Tuhan untuk doa, hanya tegeras saja sekali saja. 3 bulan kemudian, ya, habis doa itu Bapak Ibu 2 minggu saya bilang udah enakan, tapi kita belum periksa dokter. 3 bulan kemudian si saya itu pijit Bapak Ibu ya, dia kurang enak badannya. Nah waktu pijit kami tinggal di Kebraun, ada satu ibu langgaran kami pijit, ibu itu juga anak Tuhan, dia ngerti bagian perut. Waktu dipijit bagian perut istri saya dia bilang, loh Mbak, kok benjolannya sudah nggak ada? Loh, ibu tuh ada benjolan. Oh dulu ada loh besar. Saya nggak pernah dipijit. Sekarang udah nggak ada. Ditekan-tekan. Ini loh nggak ada kosong. Tapi kita belum periksa dokter. Baru periksa dokter Januari 2025. Jadi setahun kemudian. Kami periksa di lab Pramita di Tawarman. Waktu periksa kankernya sudah tidak ada. Tepuk tangan Ibu. Itu hancur dalam nama Yesus. Itu besar Bapak Ibu. Itu apa? Puasa. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kuasa Allah dalam diri saya, Nabi para Rasul ada pada saudara. Amin. Asal apa? Asal saudara hidup benar, kuasa itu pasti akan bekerja. Dan yang keempatnya adalah doa puasa. Nah, ada beberapa pertanyaan ibu-ibu lansia, bapak lansia berkata, Pak, saya itu mau puasa, tapi saya lansia minum obat, apakah bisa? Bisa. Ini Bapak Ibu ya, puasa kita orang Kristen ada 3. Kita akan bahas singkat ya. Yang pertama puasa penuh, yang kedua puasa biasa, yang ketiga puasa pantang. Puasa penuh itu puasa yang tidak makan tidak minum. Kita semua sudah tahu Bapak Ibu ya, seperti puasanya Esther, tidak makan tidak minum. Kita juga banyak lihat saudara kita Muslim juga tidak makan tidak minum. Kita sudah tahu. Yang kedua puasa biasa, tidak makan tapi boleh minum. Mari buka Matius pasal 4. Matius pasal 4. Nanti dari penjabaran singkat ini Bapak Ibu bisa pilih mau puasa yang mana. Matius pasal 4 ayat yang kedua. Ini puasanya Tuhan Yesus. Tidak makan tapi boleh minum. Matius 4 ayat yang kedua dikatakan di sana. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya apa saudara? Laparlah Yesus. Tidak tertulis di sana lapar dan hauslah Yesus, tapi laparlah Yesus. Jadi banyak para penafsir Alkitab berkata kemungkinan besar Tuhan Yesus pada waktu itu minum. Tidak makan tapi minum. Minumnya air putih Bapak Ibu ya, air putih bukan jus. Air putih. Jadi boleh minum tapi tidak makan. Itu puasa biasa. Yang ketiga puasa pantang. Ini puasanya Daniel. Buka Daniel pasal 10. Nah untuk Bapak Ibu lansia yang masih minum obat bisa puasa pantang ini. Daniel 10 ayat 1 ayat yang ke 1 sampai 3 ya. Daniel 10 ayat 1 sampai 3. Jadi kita banyak cara untuk bisa puasa kok. Jadi nggak selamanya tidak makan tidak minum. Kita boleh puasa pantang. Ya. Nah kita lihat seperti apa puasa pantang itu. Daniel 10 ayat 1-3. Pada tahun ketiga pemerintahan Quraisy raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang bernama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesulitan yang besar. Maka dicamkannya firman itu dan diperhatikanlah pernyataan itu. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Berkabung maksudnya puasa. Makanan yang sedap tidak aku makan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku dan aku tidak berurat sampai berlalu 3 minggu penuh.
Jadi puasa pantang itu tidak makan daging, tidak minum anggur, maksudnya yang manis-manis, dan tidak makan makanan yang sedap. Apa maksudnya makanan sedap Bapak Ibu? Makanan berbumbu. Jadi puasa pantang itu boleh makan tapi semua serba tawar. Ya kayak saya biasa kalau puasa pantang, nasi telur rebus, atau nasi sayur rebus, atau nasi tahu tempe rebus. Atau yang belakangan saya banyak puasa pantang, kentang rebus tok. Tapi lauknya cuma satu Bapak Ibu ya, nggak digabung semua loh ya. Kalau digabung semua itu enak Bapak Ibu, enak ini. Kita puasa pantang kan itu puasa apa? Mendekatkan diri ke Tuhan. Nah bedanya apa? Kalau puasa penuh sama puasa biasa, hitungannya jam. Dari jam berapa sampai jam berapa. Tapi kalau puasa pantang hitungannya hari, katakanlah seminggu. Jadi seminggu itu Bapak Ibu mau makan 3 kali, 4 kali, silakan apa-apa. Tapi makanannya serba rebus. Jadi kalau saudara masih minum obat bisa, karena makanannya serba rebus. Pagi siang sore nggak apa-apa ya, makanannya yaitu nasi telur rebus, atau nasi rebus, atau nasi tahu tempe rebus, silakan. Ada orang berkata, wah kalau gitu enak Pak yang lapar. Apanya yang enak? Kalau nggak percaya Bapak Ibu coba aja lah. Ini banyak apa Bapak Ibu melatih keinginan kita. Saya pernah saudara ya, hari keempat puasa pantang. Hari pertama sampai hari keempat makanannya nasi telur rebus, nasi telur rebus. Wah, pagi siang sore begitu. Pas hari keempat lewat depan rumah, sari roti. Itu kan bisa saya makan Bapak Ibu. Saya baru bisa makan sari roti seminggu kemudian. Jadi selama seminggu itu ya makanan saya itu. Tapi boleh makan 3 kali 4 kali silakan. Makanya bagi Bapak Ibu yang lansia, ikutlah puasa pantang, monggo. Amin. Ya, karena ada minum obatnya. Nah, dari 3 puasa ini Bapak Ibu bisa pilih mana, terserah. Tapi gini Bapak Ibu ya, selama 2 puasa perbanyak doa dan nyembah dan baca Alkitab. Amin Bapak Ibu ya, bukan tidur. Doa, menyembah dan baca Alkitab. Nanti lihat apa saja yang kau pergumulkan, Tuhan akan buka jalan di sana, itu pasti. Amin. Jadi Bapak Ibu, puasa itu sekali lagi saya katakan sudah ada pada saudara. Tapi puasa itu akan bekerja kalau kita hidup benar. Nah, kita sudah pelajari ciri orang benar seperti apa. Yang pertama adalah harus percaya. Yang kedua apa Bapak Ibu? Intim dengan Tuhan. Yang ketiga berbuah. Yang keempat doa puasa. Ayat terakhir Lukas 10:19. Ini salah satu kuasa yang diberikan Tuhan ke kita. Lukas 10:19. Sebenarnya ada banyak kuasa Bapak Ibu ya. Ini salah satunya. Dan ini sudah ada pada saudara. Lukas 10:19 dikatakan di sana, sesungguhnya aku di situ Tuhan Yesus Bapak Ibu ya, telah. Kata telah berarti apa? Sudah terjadi. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan pada jengking, dan kuasa untuk menangkap kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ular dan jengking itu bicara apa? Kuasa iblis itu ada di kaki saudara, bukan di kepala saudara, nakuti saudara enggak. Lucifer itu di kaki saudara. Yang setuju katakan amin. Ya. Kuasa untuk menangkap kekuatan musuh itu banyak, bisa penyakit apapun orang jahat itu musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Kuasa itu ada pada saudara. Dan kuasa itu akan bekerja kalau saudara hidup benar. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kita sangat butuh kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita makin lama makin melemah, masalah makin lama makin banyak. Apalagi sudah tahu Indonesia tidak makin baik-baik aja kan? Kita butuh kuasa Tuhan. Kita bersyukur kuasa Allah sudah kita terima. Mulai hari ini hiduplah benar, maka Tuhan pasti akan bela engkau. Kita tundukkan kepala. Dengan sikap doa masing-masing datang pada Tuhan. Biarkan keyboard bagi lembut satu kita sejenak. Jemaat tundukkan kepala dan tutup mata. Saya minta Bapak Ibu jemaat taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Pada waktu saudara meletakkan tangan kanan saudara di dada saudara, ingat di situ bersemayam Roh Allah. Kuasa Allah sudah ada pada saudara. Kuasa Roh Kudus sudah ada pada saudara. Saudara bukan anak gampangan, tidak. Engkau luar biasa jemaat Tuhan, karena Roh Kudus Allah ada pada saudara. Kuasa menyertai para rasul, para nabi ada pada saudara. Pakai itu Bapak Ibu supaya menyelesaikan masalah saudara. Asalkan penuhi syaratnya. Kita harus hidup benar di mata Tuhan. Harus percaya, tidak boleh ragu sedikit pun. Intim dengan Tuhan, hidup berbuah dan suka doa puasa. Maka lihat, engkau tidak akan bisa dikalahkan oleh masa saudara. Tidak ada mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah menyertai kita. Hibasanda rapat huriya terus.
Terima kasih Bapak, Engkau melihat setiap anak-anak Tuhan itu matakan di dalam mereka. Ingatkan mereka bahwa mereka tidak sendiri Tuhan. Roh Allah menyertai mereka dalam nama Yesus. Biarlah mulai hari ini mereka sungguh-sungguh berkomitmen untuk hidup benar di mata Engkau Tuhan. Karena kami tahu orang benarlah yang akan mengalami pembelaan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau. Dan hamba sangat terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu, sempurnakan penyampaiannya, materaikan firman-Mu, dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terus dengan firman Tuhan, bila firman Tuhan menjadi berkat buat kita sekalian, kita diberikan kesempatan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan percaya kepada Tuhan. Bimbinglah Tuhan senantiasa Tuhan. Boleh mengenci dosa Tuhan, tidak hanya mengaku, kami betul-betul mengenci dosa Tuhan. Bila firman itu terus mengingatkan kepada setiap kami Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan, menyenangkan hati Tuhan senantiasa Tuhan. Memberkati hamba yang sudah sampaikan firman Tuhan, dalam berapa makin hari makin bertambah-tambah. Apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba Tuhan, Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sudah kami memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap persembahan kami Tuhan. Namun yang memberi untuk pekerjaan Tuhan tempat ini persekutuan, janji iman, sosial, perbentatan dan untuk apapun juga untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati kembali dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan adalah gembalaku.
Terima kasih buat setiap persembahan dari Bapak Ibu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan berlipat kalinya. Atas nama Bapak Gembala, pengurus jemaat, mengucapkan banyak terima kasih juga buat Bapak Pendeta Nahasol yang sudah memberkati kita semua. Hari ini kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan juga Ibu yang bersedia di tempat ini terus memberkati. Kita akan langsung lihat ya jadwal ibadah sepekan yang ada di tempat ini. Mulai dari Rabu ada ibadah anak ya, pukul 17 di tempat ini. Doa malam pada hari Kamis ya pukul 7 malam ya di tempat ini juga, dan doa pagi Sabtu pukul 5 pagi. Dan sore harinya ada ibadah dewasa muda di tempat ini pada tanggal 29 Agustus minggu depan ya, pada pukul 17 sore kita akan dilayani oleh WKL tamu juga, Kak Nancy juga, pembicaranya PS Ruth Mahilda ya, juga mengajak setiap kita yang berjiwa muda bisa hadir di ibadah dewasa muda setiap sore ya, dulunya kaum muda ya, saudara bisa hadir di ibadah Sabtu sore pada pukul 17. Nah ini hari ini ya, minggu depan ibadah rayanya kita akan dilayani Bapak Gembala disertai perjamuan kudus ya, seperti saat ini pada pukul 8 ya, tanggal 30 Agustus, dan ibadah remaja atau JIM pada pukul 11 di lantai 2 dengan tema itu ya, bahasa Manado ya. Pada anak hari Minggu pada pukul 8 pagi tetap ada di lantai 2. Nah, sebelum mengumumkan tambahan Bapak Gembala, kita akan sama-sama baca P12 terlebih dahulu. 1. Melayani satu sama lain dengan kasih Kristus. 2. Tolong menolong. 3. Suka mengalah. 4. Suka memaafkan. 5. Sabar dan rukun. 6. Memangku. 7. Hidup suci. 8. Bekerja dengan setia. 9. Rajin. 10. Jujur. 11. Semangat. 12. Berbuat segala sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Filosofi pelayanan. Hidup dengan iman, bekerja, berpanggilan, filosofi doa, banyak doa, tidak, rahasia hidup dalam berkat Tuhan. Inilah hati untuk Tuhan, inilah untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan, maka akan terjadi. Percaya dapat kasih. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Nahasol dan juga Ibu yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan dan memberkati kita semuanya. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan dan kita terima, taruh di hatimu, bukan disimpan tetapi dikembangkan ya dalam hidup kita untuk boleh tumbuh dan berbuah. Tadi salah satu ciri orang benar itu hidupnya berbuah ya, hidupnya berbuah. Maka ayo harus berbuah. Benih apa yang ditabur itu, dan itulah nanti yang akan berbuah. Jadi kalau kita tabur benih firman dalam hatimu, maka Tuhan menunggu buahmu yang dimunculkan. Nah, ada beberapa tambahan pengumuman. Saudara, nanti tanggal 25 Agustus ya, di gereja kita ini ditunjuk ataupun dapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah untuk fellowship guru-guru sekolah minggu se-Surabaya ya, GBPS se-Surabaya. Jadi dukung dalam doa bersama. Kalau ada pengurus atau ibu yang tidak ada kegiatan mau bantu, silakan datang tanggal 25 Agustus untuk membantu ya kan, karena kita akan kedatangan guru-guru sekolah minggu gereja GBPS se-Surabaya ya. Silakan mau datang silakan ya, itu dari mulai pukul 9 sampai 12. Minimal ibu bapak dukung dalam doa ya, dukung dalam doa supaya semua berjalan dengan baik. Kemudian rencana kita tetap kita dukung dalam doa
LCD atau TV LED ya, masih partisipasi ibu bapak, kontribusi ibu bapak masih tetap sampai kita tercukupi untuk pembelian itu ya. Jadi tetap kita masih membuka untuk ibu bapak yang tergerak atau digerakkan Tuhan untuk berpartisipasi. Bisa hubungi Ibu Iren atau Ibu Melisa ya, supaya kemudian banyak, kalau kita lihat banyak saudara-saudara yang banyak yang sakit. Ayo yang sakit, apa ibu bapak yang tahu tetangga saudara seiman kita sakit ya, kasih kabar ke kita untuk kita follow up. Atau ibu bapak besukilah mereka, karena Pak, kita diberi kuasa ya Pak Yanason ya, diberi kuasa asal kita percaya ada kuasa Tuhan. Doakan mereka, doakan saja. Jadi tidak harus fokus pada ibu bapak gembala, tapi ibu bapak juga punya kuasa, diberi kuasa asal percaya itu benar di hadapan Tuhan ya. Itu jadi ayo kita belajar untuk melayani Tuhan bersama-sama ya. Demikian pengumuman tambahan dari saya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang ibu bapak untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu sehingga kami boleh beribadah pagi hari ini. Kami boleh bersekutu bersama, kami boleh menyembah, memuji-Mu, dan terlebih kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh tinggal di hati kita semuanya untuk menjadikan kami semua adalah tanah yang subur untuk boleh ditumbuhi oleh benih firman-Mu dan pada waktunya akan berbuah dan buah itu tetap dan lebat. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya benar di hadapan-Mu, yang selalu kami mengandalkan Kau di dalam kehidupan kami. Orang benar selalu diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya jemaat Tuhan menjadi pribadi yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah mereka semuanya taat dan setia kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus, dan selalu hidup memandang menjadi prototip atau menjadi serupa dan segambar dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Lengkapi kami terus dengan segala kuasa-Mu dalam kami menjadi alat kemuliaan-Mu, menjadi partner-Mu di dalam perluasan kerajaan surga di muka bumi ini. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami pribadi yang selalu Tuhan bentuk kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam iman, dan kami selalu menjadi pribadi yang taat setia dalam menjalankan setiap perintah-perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga pada waktunya kami boleh beroleh setiap janji Tuhan boleh tergenapi dalam hidup kami. Tuhan memakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai kehidupan keluarganya, pelayanannya, kesehatannya. Terlebih Tuhan, pengurapan-Mu senantiasa pakai untuk di dalam mengembangkan kerajaan-Mu, di dalam penjangkauan jiwa-jiwa untuk dibawa dalam area keselamatan Tuhan Yesus Kristus, sehingga banyak pribadi-pribadi yang dimuridkan dan mereka boleh menjadi saksi dalam kehidupan, di dalam penyertaan Tuhan ada Kristus di dalamnya. Terima kasih Tuhan.
memberkati setiap program-program kami yang kami selenggarakan tempat ini. Biarlah Roh Kuduslah yang menggerakkan kami, bukan ide atau kepandaian kami, tapi Roh Kuduslah yang memperbarui dan menuntun kami untuk kami boleh menyusun program sesuai dengan kehendak Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Persatukanlah kami semuanya di dalam kasih Kristus untuk kami boleh membawa jemaat untuk boleh bertumbuh bersama dan berakar di tempat ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Rekan-rekan sekerja kami, baik itu tim pujian, tim musik, pendoa belakang mimbar, asar, multimedia, guru sekolah minggu, pembina remaja, soundman, dan tangan-tangannya telah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan senantiasa jamah mereka, dan Tuhan dapat dengan penyertaan dapat menyelesaikan dan sampai pada solusi yang Tuhan berikan, jawaban yang Tuhan berikan untuk kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang bimbang hati diberikan keyakinan, iman percaya kepadamu Tuhan, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Terima kasih Tuhan, dan pendidikan mereka semua Tuhan sertai, sehingga mereka menjadi anak-anak yang tangguh dan anak-anak yang menjadi biji mata di tempat mereka belajar, baik itu di sekolah ataupun di kampus. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semuanya dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Dan kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik itu para pemimpin bangsa, para pejabat, berikanlah mereka kejujuran di dalam mengelola pemerintahan. Diberikan mereka satu hati yang melayani, bukan untuk dilayani, sehingga mereka bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, kekayaan diri sendiri ataupun kelompok golongannya, tetapi di dalam pengabdian untuk melayani masyarakat, sehingga masyarakat boleh cukup sandang dan pangan, ada kesejahteraan, ada keamanan, ada kemakmuran di mana-mana. Terlebih Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami musibah, baik itu bencana alam di NTT, baik yang di Kalimantan, kebakaran hutan, dan juga yang di Aceh, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong mereka semuanya, berikan kekuatan penghiburan, dan terlebih damai sejahtera melimpah dalam hidup mereka, sehingga mereka dalam menjalani menghadapi situasi kondisi yang tidak baik, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Pertolongan-Mu lah yang kami mohonkan, belas kasihan Tuhan turun kepada mereka semuanya. Gerakan hati-hati untuk membantu mereka semuanya di dalam mengatasi kesulitan demi kesulitan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan juga memantau untuk perdamaian dunia, baik itu di Timur Tengah ataupun di Eropa. Tuhan tolong mereka semuanya, biarlah mereka menghargai satu jiwa, nyawa, karena Tuhan mengasihi satu jiwa dan nyawa. Tuhan tolong biarlah perdamaian itu terjadi, diskusi dan juga musyawarah satu dengan yang lain dapat dibicarakan, bukan dengan kekuatan peralatan persenjataan atau militer, tetapi dengan dialog komunikasi dua arah yang terbaik. Terima kasih, inilah menjadi untuk kami, untuk kota Surabaya juga kami sedang dalam tangan Tuhan. Sejahtera kota adalah sejahtera kami, maka kami mohon berkati para pemimpin kota Surabaya, jadikanlah mereka menjadi panutan kami untuk memimpin kota Surabaya adil dan makmur dan sejahtera. Terima kasih, indah doa yang kami mohonkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di rumah tanpa kurang satu apapun. Dan kami selalu mohonkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami belajar dan mengingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah Tuhan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu, Bapak, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Percaya dan yakinlah dan pandanglah wajah Kristus yang dengan sinar kemuliaannya selalu memperhatikan kita dan selalu memberkati saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, menantumu, cucumu ada dalam berkat Tuhan.
diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatan, pekerjaan, diberkatilah segala apapun yang saudara kerjakan, dijadikannya berhasil. Dan engkau adalah biji mata Tuhan untuk menjadi kesaksian dalam memandang jiwa-jiwa tua yang banyak. Dan saudara adalah pekerja-pengerja yang akan menjadi berkat untuk mereka, menjadi saksi dan menjangkau mereka, memenangkan mereka bagi Kristus. Ibu, Bapak, dan saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih keselamatan satu-satunya dalam Allah Putra, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan sudah menerima berkat-Mu serta menutup ibadah raya pagi hari ini. Haleluya. Amin.